Salam edukasi Bapak Ibu pendidik. Kali ini saya mencoba memaparkan kenapa kurikulum perlu diubah. Sebelum membahasnya lebih lanjut, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang apa itu kurikulum. Kurikulum. Sebenarnya sampai saat ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, nyatanya kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka aliran darah tidak lancar dan dapat berakibat fatal. Demikian juga dengan kurikulum. Jika kurikulum kita lemah, maka segala aktivitas pendidikan dan pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik dan bahkan dapat berakibat fatal dengan tidak tercapainya dari tujuan pendidikan. Umumnya beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Komponen yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah panduan pedagogi, yang ketiga adalah panduan asesmen. Komponen-komponen itu dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah desain kurikulum dan pembelajaran harus berdasarkan kebutuhan murid. Dengan demikian, sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dalam kurikulum itu. Maka, kemerdekaan murid dalam belajar menjadi jantung dalam pengembangan kurikulum. Kalau kurikulum adalah jantungnya pendidikan, maka kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantungnya pengembangan kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu proses belajar murid. Lalu, kenapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Jadi, pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan murid saat ini dan juga di masa depan. Masih ingatkah Bapak Ibu masa-masa menjadi murid dulu? Bagaimana kita belajar, sarana apa yang kita gunakan, sampai apa cita-cita kita? Saat ini, semua itu sangat berbeda. Kini para murid memiliki referensi yang jauh lebih luas yang dapat mereka jangkau melalui internet. Cita-cita mereka pun juga jauh lebih beragam dan bahkan tidak kita bayangkan sebelumnya. Mereka ingin menjadi ilustrator, animator, ahli software, gamers, YouTuber, dan lain-lain. Zaman sungguh berubah begitu cepat. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan itu ditujukan untuk menuntun anak-anak
dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Maka, demi menuntun kodrat anak-anak kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sekali lagi, kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid. Demikianlah alasan-alasan kenapa kurikulum perlu diubah. Sekali lagi, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan murid saat ini dan di masa depan. Bapak Ibu, mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih, salam edukasi.